kebaktian Pak. Kita work from home, kita menyembah Tuhan from home. Kapan kebaktian? Saudara perhatikan pada hari raya Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini, itu pencurahan Roh Kudus. Hari raya Pentakosta pertama sebetulnya Nisafur adalah di Gunung Sinai ketika turunnya firman Tuhan melalui Nabi Musa. Hukum berasal dari Nabi Musa, ya, dan kebenaran, tetapi kasih karunia dan kebenaran melalui Yesus Kristus. Ketika semua orang percaya, apa semua? Tidak. Tercatat yang melihat Yesus naik ke surga ada 500 orang. Tapi yang di loteng atas Yerusalem cuma 120. Semua orang percaya. Disebutkan di sana orang percaya, ya. Jadi untuk menerima Roh Kudus harus jadi orang percaya. Percaya yang dikatakan kitab suci. Bahkan bukan yang dikatakan oleh dokter-dokter teologi yang tidak percaya tentang hal ini. Terserah mereka tidak percaya. Saya sangat percaya sama saya mengalaminya. Dan saudara kasih Tuhan, ketika mereka berkorban bukan di bait Allah seperti yang diberitakan itu, tapi di rumah, di sebuah rumah. Tapi kuncinya in one accord. Saudara, in one accord itu berbicara tentang harmoni. Berbeda-beda. Saudara lihat ini yang di belakang ini, ada juga wanita. It's unusual pada zaman itu. Termasuk di sana adalah Maria Ibu Yesus. Dia tidak meninggikan dirinya. Dia duduk bersama. Rahasia harmoni adalah menghormati satu dengan yang lain, loving one another. Maka tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras, like a mighty wind, seperti saudara ke whirlwind, yaitu angin puting beliung, dan kemudian lidah-lidah api. Perhatikan di sana lidah apinya very individual, ya. Yang di atas Petrus beda dengan yang ada di atas Andreas, di atas Yohanes, bahkan yang di atas Maria, saudaraku. Apa message yang kita belajar hari ini? Ketika tiba hari Pentakosta, pembaptis dalam Roh bukan pendeta, bukan rasul, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian mereka berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Waktu di Gunung Sinai ada 3.000 orang mati. Tetapi ketika Simon Petrus menyampaikan firman Tuhan dengan urapan yang baru, I shall be anointed with fresh oil, kata King David, ya, maka suatu tanduk akan meninggi seperti tanduk daripada banteng, saudara. Dia begitu berani dan mereka bersaksi. Jangan lupa, pembaptisan dalam Roh Kudus bukan untuk menerima jadi kuasa untuk menyembuhkan ataupun, tetapi lebih daripada kuasa untuk menjadi saksi. Saksi di situ martus ataupun martir dalam bahasa Latin, siap mati menjadi saksi bagi Tuhan. An eyewitness for Jesus. Saya berdoa sebagai setiap warga kerajaan mengalami ini. Jadi bersatu, saling mengasihi, harmoni dalam keluargamu. You will be anointed at your very home, di rumah Anda sendiri. Tidak harus ada 10 hari di gedung gereja, tidak perlu. Tapi di rumah, di dapur, ya. Mungkin saudaraku sedang baru angkat tangan menyembah Tuhan, tiba-tiba kuasa itu datang. Dan kuasa itu bukan sesuatu, dialah seseorang, Roh Kudus. Sambutlah Roh Kudus. Come Holy Spirit, we need thee more than ever. God bless you, warga kerajaan. Be filled with the Holy Spirit. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama membawa syukur kita bagi Raja di atas segala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami berada dalam keadaan yang baik. Kami mau bersama-sama membawa syukur bagi Tuhan, sebab kami rindu nama-Mu boleh ditinggikan di tempat ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Amin. Amin. Raja kuasa dan benar.
Dan kami tahu Engkau yang telah menciptakan sebuah perjalanan kami. Kami bersyukur untuk sebuah penebusan Kristus Yesus menghadirkan Roh Kudus untuk hidup kami. Untuk lewat Roh Kudus kami akan alami pemulihan demi pemulihan. Sehingga kami tahu kami menjadi suara pewahyuan, suara kebenaran. Dan atmosfer pemulihan terjadi buat kami. Roh Kudus, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kami mendengarkan sebuah kebenaran firman. Karena itu urapi aku, pengalamanku tidak akan ada artinya tanpa aku mengurapiku. Biarlah sebuah rangkaian kata ini berasal daripada isi hatimu yang telah kau tuangkan di dalam hati dan pikiranku. Kami siap mendengar kebenaran firman di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Mana kabarnya? Luar biasa. Di dalam setiap kehidupan manusia, manusia ini memiliki sebuah musim dan musim-musim atas setiap kehidupan manusia. Yaitu ada namanya musim ramai mungkin, atau musim sepi, musim sedih, musim gembira, dan musim apa saja. Tapi percayakan kita bahwa dalam setiap musim itu, maka senantiasa ada sebuah kehadiran Tuhan atas hidup kita. Nah, kehadiran Tuhan atas hidup kita itu senantiasa mempunyai agenda buat hidup kita. Nah, kalau kita melihat kenapa adanya sebuah kehadiran Tuhan, karena Dia adalah musim dan waktu itu sendiri. Karena Wahyu dan 1 ayat 8 bilang begini, aku adalah yang awal, yang sudah ada. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa, yaitu dari Alef sampai Ta. Jadi dari awal kita bertobat, Dia yang menginisiasinya, kemudian perjalanan kita, Dia juga yang menginisiasinya, Dia ada sampai kita menggenapi destiny kita. Pertanyaan begini, bagaimana Tuhan itu punya agenda atas hidup kita? Agenda Tuhan atas hidup kita hanya bisa terjadi waktu kita ada di dalam sebuah pola dan tatanan Tuhan. Nah, apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidup kita? Dari mana kita tahu agenda Tuhan dalam hidup kita? Yaitu lewat kebenaran-kebenaran yang Tuhan bukakan atas setiap kita melalui Roh Kudus. Kalau kita melihat hari-hari akhir ini, jam-jam akhir ini, apa yang menjadi agenda hidup kita? Yaitu suara pemulihan sedang terjadi buat hidup kita. Kalau kita buka di Yohanes 12 ayat 28 ya. Inilah agenda Tuhan dalam hidup kita yang sedang Tuhan nyatakan di hari ini. Dikatakan gini, Bapa muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku memuliakan lagi. Ini kalau bahasa Indonesia kelihatannya cuma satu. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, ya ada kata-kata both glorified, berarti berdua. Berarti lewat mana Tuhan memuliakan hidup kita? Yaitu melalui kehidupan kita yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bisa mempermuliakan dirinya tanpa peran serta kita. Nah, karena itu hal yang kedua juga kalau kita lihat di dalam Matius 6 itu, Matius 6. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang Tuhan sedang nyatakan di surga itu harus ada di bumi. Itu agenda Tuhan dalam hidup kita. Tapi pertanyaan gini, bagaimana agenda Tuhan bisa kita alami? Karena agenda Tuhan kita mengalami, Tuhan sedang memuliakannya melalui hidup kita. Tidak bisa terjadi begitu saja. Ada namanya pola dan tatanan Tuhan. Bagaimana caranya? Lewat latihan. Kenapa lewat latihan? Kenapa kok nggak gini? Kenapa kita setelah bertobat kita ditebus nggak langsung ke tanah janji, nggak langsung Tuhan mempermuliakan hidupnya melalui kita? Kenapa harus perlu latihan? Karena kelahiran kita, suka dan suka, mau orang kaya, orang miskin, mau di gedung bertingkat, mau di emperan, sudah ada namanya benih dosa. Nah, benih dosa ini yang perlu dilatih untuk dikeluarkan. Makanya kalau kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, tapi kalau kita melihat sebenarnya cara hidup ini yang apa namanya menjadi sebuah benih dosa.
diwarisi dari tradisi nenek moyang kita. Tradisi nenek moyang itu yang menjadi sesuatu yang memang sebenarnya ini adalah benih dosa kita. Makanya kalau kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 19 itu bilang gini, dunia yang ada ini sudah dikuasai oleh si jahat. Makanya perlu latihan. Diperlukan sebuah latihan untuk kita bisa mengalami apa yang telah Tuhan sediakan untuk ada yang di surga terjadi di bumi. Seperti tema kita hari ini. Karena kalau di ayat tema kita hari ini 2 Samuel 22 ayat 35 itu kan bilang gini, yang melatih tanganku berperang untuk lenganku dapat ini ya, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat menentukan busur tembaga. Bagaimana kita bisa menentukan busur tembaga kalau kita nggak latihan? Tapi pertanyaan gini, latihan seperti apa? Ilustrasinya ada seorang bela diri, orang latihan bela diri, tetapi dia dengan cara yang salah, dia nggak jadi. Orang sebenarnya mukulnya ini nggak boleh diayunkan, tapi harus turun ke bawah supaya keras, nggak jadi. Kenapa? Latihannya salah. Nah, bagaimana sebuah pola Roh Kudus latihan ini supaya kita bisa menghasilkan untuk kita terlibat di dalam sebuah agenda besar, agenda pemulihan yang sedang Tuhan nyatakan di hari-hari akhir ini. Yang pertama, Roh Kudus akan membawa kita kepada makanan apa yang kita terima. Itu menentukan latihan kita berhasil atau tidak. Nah, di Matius 6 ayat 11 ini kalau bahasa Indonesia kan bilang gini, berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya. Nah, bahasa Inggris mungkin lebih jelas. Give us this day our daily bread. Jadi makanan harian kita, bukan secukupnya. Dari waktu ke waktu, Roh Kudus akan memberikan kita makanan yang menjadi porsi kita. Yaitu Roh Kudus akan membawa kebenaran yang dibukakan. Jadi bagi saya lucu kalau orang itu berkata, dia selalu berkata gini, Roh Kudus itu kadang-kadang gini. Roh Kudus dia bilang, Roh Kudus itu tidak membuat orang itu terluka. Roh Kudus itu tidak membuat orang itu tersinggung dan sebagainya. Loh, yang tersinggung itu strobulmu, benih dosanya strobul. Kalau kita cuma dengar makanan yang kita terima ini apa? Apakah makanan yang membawa pemulihan buat jiwa kita, makanan buat roh kita, atau membuat jiwa kita semakin terhanyut? Kita lihat sekarang, waduh, ketakutan di mana-mana. Kita lihat sekarang, semua orang lagi susah. Kalau itu yang dimakan kita, ya kita akan takut. Tapi kalau memang Roh Kudus yang membawa kebenaran buat kita, maka kita akan tahu bahwa kebenaran ini yang memerdekakan kita. Makanya jangan terima semua informasi dan jangan terima semua makanan. Karena makanan ini akan menentukan bagaimana kita bertumbuh dengan benar di dalam Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa mengalami pertumbuhan yang benar. Kita nggak akan pernah bisa punya kekuatan di dalam firman kalau makanan kita ini nggak kita saring. Ada banyak firman-firman yang hanya menjadi sebuah psikologi aja. Nah, coba saudara bisa artikan nggak ini? Ini hanya Roh Kudus yang bisa membukakan dari sebuah firman yang dibukakan. Mazmur 115 ayat 16. Ayat 16. Nah, langit itu punya Tuhan. Bumi telah diberikannya kepada manusia. Kalau kita nggak menghadirkan Roh Kudus, maka kita nggak ngerti ini ayat apa. Nah, hubungannya di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 2 ayat 4. Cuma dikatakan ini, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Tapi di dalam bahasa Inggris dalam generation, bukan milik satu orang. Artinya gini sebenarnya kalau kita lihat dari firman Tuhan yang dibukakan, Tuhan apa yang ada di langit, yaitu sebuah realita Tuhan, kebaikannya, kasih karunia-Nya harus terjadi di bumi, diwariskan kepada anak manusia.
Karena sebenarnya pada mulai alam menciptakan langit dan bumi, pada mulai semua itu baik. Pada mulanya semua itu tidak ada yang salah. Karena di Taman Eden menjadi sebuah Adam berjalan bersama dengan Tuhan, dia menikmati sebuah hubungan Tuhan. Dan dosa ini masuk, sehingga semua terjadi kekacauan. Tapi bagaimana agenda pemulihan Tuhan itu harus terjadi kembali di bumi. Nah, latihan itu adalah lewat makanan Tuhan, makanan yang Roh Kudus berikan. Agak aneh bagi saya kalau orang bilang dia penuh Roh Kudus. Ini sorry, tapi dia tunduk akan tatanan dalam sebuah gereja lokal. Percayakah kita bahwa ketika kita dihadirkan dalam sebuah gereja lokal, berarti itu bukan Tuhan main-main. Tuhan nggak gini. Ya cuma-cuma misalnya, sama sendiri. Sorry. Lupa saya lupa. Jadi artinya gini, dia nggak comot-comot misalnya dia taruh Weni, oh ya sudah Weni tak kirim di Sumbawa dengan asal enggak. Tapi kan kalau Weni itu ada di semua, berarti Tuhan punya tujuan terus atas Weni. Dan orang sering berkata, oh kita perlu Roh Kudus, hadirkan Roh Kudus. Tapi dengan peraturan dalam gereja lokal, sesuatu yang dalam gereja lokal dia nggak taat. Apakah itu Roh Kudus? Nah, makanan yang diberikan oleh Roh Kudus membawa kita tahu kita ada di dalam tatanan firman. Kita ada tunduk akan firman. Jadi ini adalah sebuah latihan yang Roh Kudus berikan membawa kita pada makanan apa yang kita makan. Waktu kita terima makanan dari firman yang Roh Kudus berikan, maka kita akan ada di dalam sebuah tatanan firman yang benar. Misalnya, apa namanya, pandemi dan semuanya. Tapi Alkitab kan bilang, Allahku akan memenuhimu menurut kekayaan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus. Kita bisa bayangkan, dunia ini punya Tuhan. Apa yang kita takutkan? Misalnya kita, saudara punya orang pelayanan lama, saudara orang maksudnya orang pergerakan gimana, tapi waktu saudara ada dalam gereja lokal, Alkitab kan bilang gini, tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu. Berarti kan kita harus tunduk atas setiap pemimpin kita, biarpun gimana pun, biarpun saudara lebih lama pelayanan. Nah, makanan ini diberikan. Tapi kalau enggak, kita akan bisa melihat, saya orang pelayanan lama, saya lebih lama dari dia. Saya nggak penting dari gereja ini. Nah, apakah ini Roh Kudus? Bagi saya bukan. Makanan ini yang membuat kita nanti pada akhirnya kita bisa tunduk, kita bisa mengalami kebenaran dari makanan ini. Jadi pilihlah makanan saudara dengan bijak. Jangan terima semua informasi dunia, dan jangan terima firman-firman yang hanya mengenakan telinga. Tapi terimalah, makanlah firman lewat kehadiran Roh Kudus membawa kita pada kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang Tuhan nyatakan buat kita, yaitu untuk kita mengalami pemulihan. Yang kedua, latihan yang kedua adalah pasti Tuhan membawa kita dalam namanya pembapaan, mentoring. Pembapaan itu bukan untuk mengkultuskan. Pembapaan itu, Bapak rohani itu bukan sebuah idola. Tapi Roh Kudus membawa pembapaan kenapa? Karena dia harus menanamkan sebuah fondasi kepada anak-anak rohaninya. Fondasi ini kan sudah rusak. Fondasi kita dari dosa ini sudah rusak. Luka tak suka ini sudah rusak oleh dosa. Makanya kita lihat banyak orang-orang yang kelihatannya menabur, kelihatannya dia menyumbang sebuah gereja, tapi mau ngatur gereja. Kelihatannya dia memberikan pertolongan buat orang lain, tapi supaya ingin dilihat, mau mengontrol orang lain. Baik kelihatannya, waduh, nyumbang gereja, menolong orang, tapi mau dilihat. Nah ini kan fondasi yang salah semuanya. Nah, seorang mentor atau bapak dan bapak rohani itu dia menanamkan fondasi kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya ini memiliki sebuah fondasi yang benar dari firman yang dikatakan. Tapi pertanyaan gini, bagaimana fondasi itu ditanam? Ya sakit, pasti sakit. Makanya saudara, kalau
kalau misalnya saudara terhubung dengan seorang Bapak rohani, milikilah hati saudara, hati sebagai putra, hati sebagai anak, seperti Tuhan Yesus. Bagaimana hati Tuhan Yesus sebagai anak? Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, waktu ditaruh fondasi itu tidak gampang. Akan ada namanya benturan antara pengertian kita yang lama ditaruh dengan pengertian yang baru, itu terjadi benturan. Tapi waktu kita taat sebagai anak, kita akan tahu, oke, saya akan taat. Taruh fondasi benar. Oh, kalau ditanya gini, iya kalau Bapak rohani benar, kalau salah. Seorang anak dan Bapak rohani yang menginspirasi adalah Roh Kudus sendiri. Bukan atas keinginan gini, wah ini Bapak rohani itu dahsyat ya, punya karunia ini, aku tak terhubung sama Bapak kita, itu tidak bisa. Bapak dan anak sama-sama akan dilahirkan di dalam hati seorang Bapak dan seorang anak. Nah, keterhubungan ini akan membawa seorang anak itu ditaruh dengan fondasi yang benar. Makanya KM adalah tempat latihan di mana fondasi itu dibentuk. Tanpa adanya pengajaran, tanpa adanya KM itu dibentuk. Contoh, antara yang satu dengan satu gesekan. Tidak bisa dia yang salah, yang satu tidak bisa dia yang salah. Nah, kalau fondasi yang benar kan gini, oke, nggak apa-apa. Aku disalah-mengerti, disalah, nggak masalah. Tapi aku mengampuni dia, aku mengasihi dia. Namanya ada gesekan, nggak masalah. Kalau nggak ada ini, saudara nggak akan pernah bisa namanya mengalami agenda Tuhan untuk kehidupan saudara dipakai dalam sebuah pemulihan. Dijadikan saksi itu bukan gini. Saksi sebagai apa sekarang? Apakah cuma saksi cuma sigara bala-bala? Apakah yang turunnya Roh itu cuma sigara bala-bala? Pasar enggak. Tapi sebagai saksi bahwa kehidupan saudara akan mengalami perubahan. Sebagai saksi untuk kehidupan saudara bisa dipakai, wah, dulunya dia kok seperti ini ya, tapi kok sekarang dia bisa berubah ya. Dulunya dia kok kalau tersinggungan sekali, tapi sekarang kok enggak. Dulunya dia emosian, dulunya dia pelit, tapi kok sekarang enggak ya. Dari mana ini bisa terjadi? Harus taruh fondasi. Nah, fondasi ini ditaruh dari seorang bapak kepada seorang anak. Ditaruh dalam firman, pasti terjadi benturan. Pengertian saudara. Tapi waktu saudara taat sebagai anak, saudara akan lihat perlahan-lahan. Saudara akan bisa tahu, dulu kok aku dibelai mobil atau kalau orang ngomong sedikit nyinggung saya tersinggung. Tapi kok sekarang enggak, itu ditularkan. Karena keyakinan firman ini hanya bisa ditularkan dari seorang bapak pada seorang anak. Nah, makanya coba saya bukan memaksa, tapi menyarankan untuk tergabung di dalam KM. Saudara akan bisa melihat di dalam KM. Itu adalah latihan untuk saudara akhirnya ditaruh dengan sebuah fondasi yang benar dari latihan ini untuk mengalami pemulihan. Saudara juga bisa pakai dalam agenda pemulihan. Karena tanpa ini nggak akan bisa. Yang ketiga, Roh Kudus membawa kita pada latihan namanya padang gurun. Enak, tapi ini harus dilewati. Tanpa saudara kita ada di dalam padang gurun, tidak akan namanya kita dipakai dalam sebuah kehidupan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Latihan ini. Kenapa? Di padang gurun lah sebenarnya serumbul ini keluar. Di padang gurun lah benih dosa ini keluar. Dan di padang gurun tempat pengenalan kita akan Tuhan. Kalau orang kan sering bilang, oh padang gurun itu tempat yang nggak enak. Padang gurun itu sebenarnya tempat kita kesusahan semuanya. Tapi kita lihat sebenarnya arti padang gurun sebenarnya. Keluaran 7:16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku padamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadamu di padang gurun. Jadi padang gurun sebenarnya adalah tempat orang itu beribadah kepada Tuhan. Di padang gurun kita akan bisa mengenali siapa Tuhan yang besar, siapa Tuhan yang kita sembah, sehingga kita punya pengakuan akan Tuhan. Karena ada dua tipe, ada yang ngalamin tanah janji, ada yang enggak. Karena kalau saudara nggak ngalamin tanah janji, berarti apa? Cuma muter-muter di padang gurun. Makanya pada waktu di padang gurun, Tuhan tuh mau kita berfokus benar-benar sama Tuhan. Di
di padang gurun adalah untuk akhirnya setiap penyalipan manusia lama ini terjadi di padang gurun. Makanya tidak ada padang gurun, tidak ada tanah janji. Kan bisa sebenarnya kalau kita lihat pola Israel, Tuhan selamatkan, nggak usah dibawa padang gurun, langsung ke tanah janji. Tapi kenapa perlu di padang gurun? Karena supaya terjadi perpindahan budaya, perpindahan bahasa. Di padang gurun ini tidak akan karena terjadi kalau nggak di padang gurun ini. Namanya manusia namanya tersalib. Karena di tanah janji nggak ada dosa di situ. Apa yang ada di langit harus ada di bumi. Berarti kan nggak ada budaya lama, nggak ada cara lama, nggak ada pola pikir yang lama, nggak ada sikap hati yang lama. Saudara nggak bisa maksudnya kayak cara menyembah cuma biasa-biasa aja. Tapi saudara akan bisa tahu pada waktu saudara selesai proses padang gurun, cara menyembah saudara akan berbeda. Cara saudara menghadapi setiap masalah ada berbeda. Saudara kan bisa melihat di padang gurun. Ada namanya kelihatannya dalam kondisi keuangan mungkin. Kelihatannya nggak cukup. Tapi Tuhan cukupkan. Itu adalah Tuhan. Tapi bagaimana kita tidak bisa berhasil di padang gurun? Yesaya 30:20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba banyak ya, serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Berarti kalau dikatakan pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, berarti awalnya apa? Menyembunyikan diri. Nah, tapi matamu akan terus melihat dia. Kenapa? Kayak seakan-akan Tuhan menyembunyikan diri. Karena saudara hanya artinya gini, mempersepsikan Tuhan menurut pengertian saudara sendiri. Saudara tidak mempersepsikan Tuhan menurut pengertian dari Tuhan. Nah, ini hanya peran Roh Kudus. Seakan-akan kok serba sedikit ya. Pasti kita pernah ngalami. Kelihatannya kok tidak bisa ya. Keuangan ini kok nggak bisa bayar, tidak bisa, tapi kok cukup. Nah, Roh Kudus akan melatih kita untuk pada akhirnya kita mendapatkan pengertian dari Tuhan. Artinya gini, mungkin masalah kita ada tetap masalah kita artinya tidak berubah, tapi lewat Roh Kudus kita akan menemukan sebuah pemahaman baru, pengertian baru lewat kejadian yang Tuhan izinkan. Masalah kita nggak berubah, ya tetap aja, tapi kita bisa bagian kenapa? Ternyata maksud Tuhan seperti ini. Ternyata Tuhan punya maksud itu seperti ini, sehingga kita akhirnya menemukan pemahaman dari setiap keadaan yang Tuhan izinkan. Sehingga lewat itu ada pertolongan Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada hal kebaikan Tuhan yang kita terima. Percayakan kita bahwa setiap keadaan apapun yang terjadi, dia bisa bertahan. Nah, masa gini, bagaimana kita bisa mengerti pengertian Tuhan ini? Efesus 1:11. Aku katakan di dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Artinya kan berarti di dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi buat kita, itu adalah sebuah keputusan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menyadari bahwa ini keputusan dari Tuhan? Pengertian baru, Efesus 1:17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Berarti kita perlu Roh Kudus itu memberikan kita hikmat dan wahyu, sehingga ada sebuah pemahaman yang baru tentang kejadian yang kita alami. Nah, kejadian padang gurun yang kita alami akan menyalibkan kita pada akhirnya. Oh iya, saya harus salibkan manusia lama, saya tidak bisa gini. Nanti lama-lama manusia lama itu mulai tersalib, muncullah sebuah manusia baru dalam Kristus. Bangsa Israel tidak bagaimanapun ditolong, dia tidak mengalami namanya pengertian baru. Sampai dia bilang lebih enak di Mesir. Sebenarnya Tuhan mau bawa dia kepada tanah janji. Lebih enak rasanya di Mesir, bisa makan ini, makan ini. Dia tak terima pemahaman baru. Tapi ada sebagian dari bangsa Israel yang taat dan dia mengalami tanah janji. Pesan saya hari ini adalah, mari buka diri kita untuk kita mengalami latihan-latihan dari Roh Kudus.
Terima makanan yang benar, jangan terima semua makanan. Ini akan menentukan hidup saudara mengalami pemulihan total. Yang kedua, terhubunglah dengan seorang yang ada di atas saudara untuk saudara di mentoring, ya bisa melalui KM, karena di dalam KM saudara akan diajar, ditaruh fondasi yang benar. Yang ketiga, waktu saudara jalan guru, temukan pengertian baru, pemahaman yang baru atas setiap keadaan yang Tuhan izinkan. Nanti saudara akan lihat, perlahan-lahan saudara akan mulai beralih, berpindah ke dalam namanya tanah janji. Tanpa itu semua kita nggak bisa. Dan keputusan di tangan kita sendiri. Roh Kudus bukan dihadirkan hanya untuk berbahasa, tapi Roh Kudus dihadirkan untuk mengubah mindset kita, mengubahkan pengertian diri kita. Sekarang kalau kita belum terlibat di dalam sebuah gereja lokal, pertanyaanlah pada diri kita, apa peranku untuk gereja lokal di sini? Apa peranku untuk orang-orang di sampingku? Apa peranku untuk keluarga ini? Roh Kudus pasti menyingkapkan, sehingga kita akan dijadikan saksi untuk mengalami apa yang Tuhan sediakan dan kehidupan kita, karena kita dilihat Tuhan membawa mengalami pemulihan. Sodom dan Gomora dihancurkan bukan karena banyak orang berdosa, karena tidak ada orang benar di dalam Sodom dan Gomora. Tetapi Niniwe diselamatkan karena ada orang benar. Jadi peran kita, mari kita mulai melatih diri kita, sehingga pada akhirnya kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi pemulihan buat Sumbawa. Orang akan melihat Kristus dalam kita. Pasti itu terjadi radiasi. Saya selesai sampai sini. Salah ketemu lagi. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk kita dimampukan dalam perjalanan hidup kita hari-hari ke depan. Kami bersyukur padamu. Mari kita renungkan firman Tuhan. Diam sejenak. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus buat kita semua di bawah kolong langit ini. Sebagaimana Roh Kudus mencurahkan pada zaman para rasul-rasul, hari ini pun seperti apa yang dijelaskan lewat Bapak Gembala senior kita, firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Mari kita respon dengan penuh kerendahan hati bahwa Dia tetap ada bersama kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak kuat berdiri di hari-hari ini. Kami bersyukur padamu. Mari Roh Kudus, kami buka hati kami. Biarlah Engkau sendiri berkarya di hidup kami. Berapa karena bahasa namamu. Bebaskan roh, mari kita sembah, mari kita berdiri sama-sama. Berapa karena bahasa namamu. Berapa karena sadomu di padaku. Berapa karena bahasa namamu. Kami menyembahmu di dalam roh dan Engkaulah yang hidup, Impakaralah basadoh, Impakaralah basadoh, Impakaralah basadoh, Impakaralah Bapakaralah basadoh, Karalah basikara patakaralah basikara patakaralah, Irini malah basikap patakaralah basakara patakaralah. Lepaskan kami dari keingatan apapun. Bebaskan roh kami menyembahmu. Karena bersikap katakanlah bersikap katakanlah. Orang-orang bersikap katakanlah bersikap katakanlah.
semua firman-Mu yang kami terima, Bapa dan Saudara. Terima kasih. Terima kasih campur tangan-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu. Terima kasih pertolongan-Mu hari lepas hari pada kami umat pilihan. Baik kami yang ada di Sumbawa maupun di negeri kami cintai Indonesia. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu buat bangsa kami. Beri kami kerendahan hati untuk terus mencari wajah-Mu. Tetap mendoakan para pemimpin-pemimpin kami. Biar kami semua umat pilihan-Mu yang ada di bumi Indonesia ini terus kami mengasihi, memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Dari Bapak Presiden sampai seluruh para RT RW sekalipun, Tuhan berkati mereka. Beri mereka hikmat, mereka cakap mengatasi setiap persoalan yang ada. Biar hati kami fokus buat apa yang sedang terjadi di bumi Indonesia yang kami cintai ini. Kami tidak melihat mata kami keluar sana. Sebab kami lihat banyak sekali persoalan bangsa kami. Kami mohon campur tangan Bapa Saudari. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Engkau Allah, Tuhan Raja buat bangsa kami. Apapun persoalan bangsa kami, Engkau tetap mengasihi bangsa Indonesia. Terima kasih kami umat pilihan-Mu. Kami tetap melepaskan salam buat Indonesia. Salam Indonesia. Indonesia dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian bangsa-bangsa kami, bangsa-bangsa di bawah langit ini yang sedang bertikai, Tuhan pulihkan. Baik bangsa, baik Palestina maupun Israel, satukan hati mereka, pulihkan kehidupan mereka. Tidak ada lagi peperangan. Daerah Timur Tengah, bahkan negara manapun yang coba-coba terus menghancurkan satu lain. Tuhan, hentikan semua dalam nama Yesus. Kami mohon belas kasihan. Kasihan dan mereka yang tidak tahu apa-apa, tapi korban kematian terjadi. Kami mohon Bapak, di doa kami sebagai umat pilihan, posisi kami ada di Sumbawa ini. Kami mohon, kami tahu bahwa Allah Maha Hadir melawan mereka semua. Dan mata-Mu sedang menjelajah ke seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan yang kami cintai, kota yang kami cintai, Sumbawa. Menikmati rahmatan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur semua. Terima kasih Pak. Sebentar kami memberi persembahan pembangunan. Kami juga butuh gedung tempat ibadah yang permanen. Semua kami selamatkan. Biar bukan kehendak kami yang terjadi, kehendak Tuhan terjadi. Gedung boleh berdiri, tapi sesungguhnya biar hati kami umat-Mu yang terus dibentuk oleh Tuhan. Bila kami terus serius dengan Engkau, kami percaya gedung itu sebentar lagi pasti ada. Karena tanah sudah Tuhan sediakan, tapi bangunan belum ada. Kami percaya bila Engkau terus kami prioritaskan, maka semua Engkau sediakan berkat. Terima kasih, kami memberi persembahan pembangunan dan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Selamat datang. Ada jemaat baru, orang lama tapi. Selamat datang Bapak Beni. Selamat datang beribadah kembali di GBI Sumbawa. Dan pengumuman untuk bapak-bapak orang tua kita yang lansia. Besok ada dikasih kesempatan kembali untuk vaksinasi. Jadi kalau ada saudara atau keluarga kita yang belum divaksin, yang lansia, silakan mendaftarkan di Puskesmas Sketeng, seputaran Sketeng, Kelurahan Brambara. Silakan langsung ke Puskesmas Sketeng untuk mendaftarkan diri. Dan untuk minggu depan, ibadah kita akan tetap diadakan di tempat ini pada jam yang sama, itu jam 8 pagi. Sekian pengumuman singkat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, yang akan bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan.
Kudus yang memberikan kita kemampuan untuk kita dapat mengerti dan menangkap makanan rohani kita, sehingga hidup kita bertumbuh. Diberikan kerelaan jika kita mau untuk di-mentoring. Fondasi-fondasi yang salah dari hidup kita diubahkan dan dibangun kembali di dalam dasar, di atas dasar Kristus. Dan Roh Kudus mencerikan mata hati kita dan mata jasmani kita. Selaput yang ada pada hati kita dan mata jasmani kita disingkirkan sehingga kita dapat melihat suatu pengharapan baru. Hidup yang kita jalani sekarang bukanlah kita lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima dan yakin menerimanya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.